Udah kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JDIH juga sobat pemilih. Juga dalam diskusi bersama Rabu. Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu adanya kebetulan kepentingan atau yang disebut dengan konflik of interest. Sementara itu, pemahaman penyelenggara negara, khususnya di lingkungan KPU, terkait perilaku dan potensi atas benturan kepentingan masih belum seragam. Sudah muncul di jajaran kita ada keputusan KPU nomor 323 tahun 2020 terkait dengan penanganan beberapa kepentingan di lingkungan KPU. Kali ini kita akan membahas dengan tema antisipasi benturan kepentingan para Suara tidak sedang. Bagaimana kira-kira perkembangan antisipasi terhadap benturan kepentingan tersebut? Mari kita ikuti bersama. Sudah hadir bersama kita narasumber pada pagi hari ini yaitu Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Bapak Ilmu Sudrajat, Bapak Masud. Selamat pagi Mbak Nuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bagas waras. Alhamdulillah. Iya. Kita hari ini gimana ya? Settingan kita berbeda sekali Pak dengan biasanya. Ya, justru itu. Ini terima kasih kepada tim kreatif KPU Provinsi ya, khususnya yang menggarap Prabowo Ingin Tahu, juga dari tim menangani JDIH. Juga sekaligus mohon maaf kawan-kawan di seluruh kabupaten kota ya, ada sedikit kendala-kendala teknis ya. Tadi sempat beberapa kali listriknya down, jeglek dan sebagainya, jadi ada keterlambatan. Mohon bersabar begitu ya. Ini juga bagian dari ikhtiar KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menampilkan program-program yang harus ada perbaikan lah, yang lebih baik untuk ditampilkan ke kabupaten kota maupun ke publik. Pak Muslim, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah seperti yang terlihat dari ini bisa hadir di sini. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk tetap sehat dan bahagia gitu. Baik, kita langsung saja akan membahas kegiatan kali ini. Kita tidak lama Bapak. Di tahun 2008, di tahun 2008, kurang lebihnya tanggal 14 Juli 2008, KMP atau yang disebut dengan koalisi masyarakat yang merupakan beberapa gabungan dari koalisi masyarakat itu meminta agar kode etik penyelenggara pemilu kan segera disahkan Bapak. Karena pada saat itu kita akan mengikuti pemilu 2009. Nah, hal ini juga merupakan salah satu kode keras bahwa sebetulnya memang betul ada munculnya konflik of interest di jajaran penyelenggara. Nah, seperti apa jenis, situasi, dan bentuk dari konflik of interest? Bapak mohon petunjuknya, bagaimana terkait dengan situasinya, bentuknya, kemudian jenis dari konflik of interest itu sendiri. Silakan Pak Derajat. Ya, terima kasih Mbak Nuga. Jadi sebenarnya ini bagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ya maupun pilkada, bahwa KPU dituntut sesuai dengan asas itu, dituntut untuk transparan, kemudian profesional, kemudian berkepastian hukum, akuntabel dan sebagainya. Itu bagian dari mandat undang-undang. Berikutnya juga di samping itu KPU sebagai institusi publik
tentu harus berkewajiban juga untuk melayani publik sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini tentu terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu sudah diterbitkan tuh sejak awal sebenarnya, sejak kehadiran DKPP gitu ya. DKPP mulai terbentuk, kemudian ada keputusan bersama, peraturan bersama maaf antara KPU kemudian Bawaslu, DKPP untuk membentuk peraturan kode etik tersebut. Dan berikutnya pun di dalam proses selanjutnya KPU pun juga menerbitkan keputusan peraturan KPU tentang pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Saya rasa itu bagian dari upaya KPU untuk terus-menerus menjaga integritas, begitu, terus kemudian meningkatkan profesionalisme, dan endingnya adalah pelayanan publik. Dan sebenarnya tugas KPU sederhana sekali, melayani peserta pemilu secara adil dan setara, kemudian juga melayani pemilih, begitu. Dan tentu pemilih itu bagian dari publik yang harus kita layani. Nah, terkait dengan yang kita bahas sekarang soal konflik of interest ya bagi penyelenggara pemilu, di dalam hal ini KPU pun menerbitkan keputusan 323 itu ya tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di bagi penyelenggara pemilu. Nah, di sinilah poin pentingnya nanti kita diskusi pada pagi ini bagi kawan-kawan semua, sehingga harapannya menyongsong pemilu 2024 itu positioning kita sudah firm, terus kemudian pemaknaan dan pemahaman dan pemaknaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan konflik of interest bagi penyelenggara pemilu tersebut, jenis bisnisnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian situasinya seperti apa, dan tujuannya apa sih, begitu ya. Harapannya kan semakin ke depan KPU betul-betul publik menuntut soal profesionalismenya, kemudian dituntut keterbukaannya, dan diharapkan juga menjauhi hal-hal yang sekiranya nanti berpotensi untuk menimbulkan terjadinya konflik-konflik kepentingan. Taruhlah begini, kita sudah dibatasi di dalam beberapa kode etik, kode perilaku, misalnya menghindari pertemuan-pertemuan di luar kantor gitu ya, institusi yang nanti akan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap benturan-benturan kepentingan. Kemudian juga penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat juga maladministrasi. Karena di dalam hal keputusannya kita menjadi tendensius dan kecenderungan berpihak kepada pihak lain begitu. Nah, inilah yang nanti Mas Muslim juga nanti akan kupas terkait aspek-aspek yang sering terjadi. Sehingga harapannya KPU Jawa Tengah, Provinsi, KPU Kabupaten Kota di 35 Kabupaten Kota ini pemahaman sejak awal terkait dengan benturan kepentingan, baik itu di lingkungan komisioner, ketua, dan anggota, serta juga seluruh jajaran sekretariat. Karena sekretariat juga menangani soal pengadaan barang dan jasa, kemudian melayani informasi publik, begitu-begitu. Itu kan juga akan menimbulkan nanti misalnya rangkap jabatan di lingkungan ASN, gitu ya. Kemudian misalnya pengadaan terkait dengan rekanan-rekanan yang barangkali berhubungan dengan keluarganya sendiri dan sebagainya, itu kan juga harus diantisipasi. Dan di dalam pedoman penanganan konflik of interest atau benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah sudah diatur semua, itu sudah ditata semua. Harapannya kawan-kawan juga baca kembali ya keputusan KPU 323 tahun 2020 ya. Sekaligus ini juga kita merefresh kembali agar pemahaman kita menjadi lebih baik, dan yang lebih penting adalah implementasi kita, perilaku dan tindak tanduk kita. Ingat loh ya, KPU itu keluar maupun ke dalam itu melekat sebagai anggota KPU. Jabatan kita 24 jam sehari. Orang taunya ya Pak KPU, Mas KPU, Mbak KPU, situasinya itu sudah di luar kantor pun juga Mbak KPU, Mas KPU, Pak KPU, begitu ya. Dan itu melekat betul, dan sekali lagi di dalam kode perilaku kita pun juga sudah banyak membatasi terkait dengan itu. Semata-mata sebenarnya bertujuan untuk menghindari potensi adanya vested interest, conflict of interest, dan sebagainya. Itu bagian dari itu, Mbak. Ya. Baik. Mengikuti statement Bapak Mas Simanjuntak, kalau tidak salah. Iya. Di tahun 2018, karena akan menyongsong pemilu di 2019, beliau berstatement bahwa tidak ada konflik of
Iya, iya. Yang pertama bahwa benturan kepentingan ini kan bukan isu baru ya. Jadi ini isu yang selalu melekat di jajaran penyelenggara negara gitu sebenarnya. Sejak orang masuk jadi penyelenggara negara, maka sejak itu pula sebenarnya isu tentang benturan kepentingan ini sudah ada di sana gitu. Cuman di lingkungan kita ya di KPU ini kalau kita lihat dari keputusan yang baru muncul di 2020 sepertinya baru, tetapi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sudah lama. Bahkan setiap hari ketika kita sudah dilantik jadi KPU itu sudah isu tentang benturan kepentingan itu sudah disematkan ke kita gitu ya. Dan itu kalau saya bayangkan itu memang ini sangat penting dan ini yang salah satu yang membuat orang itu dalam tanda kutip ya di titik tertentu itu mencurigai kita karena soal benturan kepentingan ini. Bayangin kalau kita mau lihat jadi statement Pak Ketua tadi. Jadi benturan kepentingan ini hampir berkaitan dengan kehidupan kita di selaku penyelenggara pemilu itu. Jadi ada kepentingan pribadi yang menyangkut personal ke keluarga, personal ke ke lembaga yang dianggap punya afiliasi dengan kita dan itu menyangkut latar belakang kita. Kan kira-kira begitu sehingga orang membayangkan kita begitu di KPU itu jangan-jangan itu yang kemudian dimunculkan ke kita. Nah, di kita sebenarnya kode etik itu sebenarnya sudah memagari supaya kita nggak masuk ke benturan kepentingan. Tetapi itu rasanya nggak cukup ketika kita yang berada di dalam penyelenggara negara itu, yang berada dalam situasi kalau Pak Ketua itu baik di kantor maupun di rumah gitu ya 24 jam itu disematkan ke kita soal benturan kepentingan itu. Kita sama keluarga kalau sudah ada pikiran-pikiran tertentu tentang kerja-kerja kita itu sudah dianggap punya potensi benturan kepentingan. Maka orang ya ketika kemudian melihat kita jadi KPU menjawab, oh KPU ketika dilantik harus ada pernyataan integritas yang sebenarnya ini sebagai upaya untuk membebaskan diri supaya begitu di KPU benturan kepentingan ini nggak terjadi, kan begitu. Nah, kalau praktek yang sudah muncul ya, misalnya di kita ya, misalnya kita ini, saya Pak Ketua memiliki saudara, memiliki keluarga yang katakanlah calon sebagai anggota DPR gitu ya. Nah, ini kan secara tidak langsung sudah masuk memiliki atau kalau nggak memiliki itu punya potensi. Jadi orang itu akan menduga ke kita, mencurigai ke kita, oh istrinya atau suaminya itu calon, ya kan? Jangan-jangan KPU-nya itu punya kepentingan untuk memberi ruang, memberi keistimewaan gitu ya ke sana. Ini yang kemudian hari ini saya kira teman-teman harus harus menyadari bahwa kita ini dibingkai oleh kepentingan, benturan kepentingan yang suatu waktu itu muncul di kita dan kita mungkin ya secara nggak sadar itu sudah masuk ke sana kalau nggak hati-hati. Nah, keputusan ini itu memagari kita bahkan sampai kepada upaya bagaimana kalau terjadi kita ini memiliki benturan kepentingan yang sudah ada. Maka ketika misalnya ya ada satu, kalau teman-teman tahu ada sebuah pleno yang salah satu anggota KPU misalnya harus tidak ikut. Itu sebagai bagian dari mencegah supaya tidak ikut memutuskan yang berdekatan dengan kepentingan pribadinya ini. Jadi sedemikian rupa benturan kepentingan itu potensi di kita gitu. Dan itu menyangkut kehidupan kita sejak kita ditetapkan menjadi KPU. Mungkin ya di rumah, di sosial ya, masyarakatan, kemudian di kantor sendiri dalam bekerja itu ke sana. Intinya begini, benturan kepentingan itu ketika kita dianggap akan terjadi benturan, itu akan mempengaruhi cara pandang kita ketika kita mau memutuskan sesuatu gitu ya, atau bertindak sesuatu gitu.
sederhananya begini, terhadap seorang yang kita mau beri ruang misalnya, apakah ini berkaitan dengan hubungan kita sama yang bersangkutan atau tidak? Kalau itu tidak, berarti ya itu dia sudah melaksanakan sesuai ketentuan. Nah, sikap-sikap seperti itu yang di benturan kepentingan ini sepertinya dipagari betul, dan kalau ada itu ke sana. Salah satu bentuk yang paling nyata itu tadi ketika punya saudara, punya keluarga yang jadi anggota calon gitu ya, maka harus ada declare di kita bahwa saya punya hubungan terhadap orang ini yang sekarang sedang calon. Nah, mekanisme itu di praktek kita sudah lakukan itu. Dan diumumkan ketika waktu pleno. Iya, diumumkan ke publik di pleno terhadap teman-teman anggota KPU yang lain bahwa kita punya hubungan, punya relasi keluarga yang pada titik tertentu akan bisa terjadi benturan kepentingan itu. Ini juga ada statement dari Perludem sampai dengan 2019 pemilu kemarin ya, ya. Ya. Itu sampai berstatement kalau jangan sampai masuk angin. Itu mereka memfokuskan yang konflik atau interest di jajaran penyelenggara pemilu. Kalau jangan sampai saat ini itu di Jawa Tengah nggak ada ya? Ya, publik bisa menilai lah. Faktanya KPU Jawa Tengah bersama 35 kabupaten kota, apakah ya ada yang masuk angin bahkan sampai dikerokin juga. Saya rasa publik bisa menilai bagaimana kinerja KPU Jawa Tengah beserta 35 itu baik di dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, pilpres maupun di pilkada 2020 di 21 kabupaten kota. Dan setiap keberatan pun juga diselesaikan melalui mekanisme ya, baik sengketa di Bawaslu, kemudian di Mahkamah Konstitusi, itu pun juga kita selesaikan dengan baik. Kita pada keputusan-keputusan Mahkamah memperkuat keputusan KPU Jawa Tengah. Yeah. Itu artinya data yang bisa kami jawab bahwa kita tidak masuk angin dan tidak sampai dikerokin juga. Itu ya. Ya, tetapi sebenarnya suara-suara seperti itu fungsi ke kita itu sebagai fungsi mengingatkan gitu ya. Ya. Karena memang di titik tertentu KPU akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mau nggak mau, suka nggak suka terhadap keputusan itu bisa bermata dua. Bagi yang tidak diuntungkan oleh keputusan KPU karena sesuai dengan ketentuan yang berada, pasti dalam titik tertentu dia akan merasa nggak menerima gitu ya, meskipun segalanya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, disitulah saya kira statement-statement seperti itu seperti mengingatkan kita, KPU ada situasi begini loh ya gitu, dan itu pasti dalam situasi-situasi genting yang dihadapi oleh KPU. Misalnya Perludem itu terhadap statement seperti itu, misalnya KPU sedang berhadapan dengan tahapan yang sangat krusial, apakah partai tertentu atau calon tertentu dalam proses tahapan yang dilakukan KPU nanti keputusannya kira-kira sesuai dengan ketentuan apa enggak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi bagian-bagian yang saya kira terima menjadi mengingatkan kepada kita setidaknya apakah kita itu sudah seperti yang dibilang begitu apa enggak gitu. Bahwa begitu. Ada kekurangan, ada kritik, itu wajar ya, dan kita bisa terima dengan baik bahwa seluruh proses juga ada peran Bawaslu ya yang mengawasin seluruh tahapannya KPU. Dan khusus di Jawa Tengah juga kami apresiasi juga ya, setiap apa yang dilakukan di tahapan di KPU pun juga kalau ada, mereka juga ada fungsi memberikan saran, memberikan masukan, sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pun juga kita tindak lanjuti seluruh masukan, saran, terus kemudian putusan dan sebagainya. Yang akhirnya pun juga sama-sama di puncak tahapan, yaitu di penetapan hasil pemilu, di penetapan paslon terpilih, semua berakhir dengan baik. Meski juga yang namanya sengketa itu sesuatu yang wajar dan itu diakomodasi di dalam undang-undang untuk melakukan sengketa ya. Dan kita pun juga mempertanggungjawabkan kinerja itu melalui ruang di mahkamah itu. Dan mahkamah lah yang pada akhirnya menilai putusan KPU apakah benar atau salah dan apakah terjadi ketimpangan atau kecurangan atau yang lain sebagainya. Karena ini bagian juga proses pertanggungjawaban KPU dalam pelaksanaan kinerjanya, sehingga nanti pada akhirnya publik bisa menilai melalui putusan-putusan mahkamah itu. Baik, Bapak. Untuk pencegahannya,
Nah ini hadir juga komandan pengawasannya, karena beliau ini kan Divisi Hukum sekaligus melekat di pengawasannya. Ya saya kira di Jawa Tengah relatif ini ya, kalau kita bandingkan dari skala tahapan yang kita lakukan ya. Jadi jarang kita misalnya ada protes yang kemudian berlebihan. Kalau misalnya ada koreksi-koreksi yang terjadi itu memang kita menemukan gitu ya. Tetapi inilah hebatnya ya, hebatnya maksudnya begini, benturan kepentingan itu sampai menyangkut kualitas. Jadi kualitas tindakan yang kita lakukan gitu ya, kualitas itu artinya begini, jadi harusnya ini full 100%, karena kualitas yang kemudian terkait dengan benturan kepentingan itu bisa terdegradasi menjadi 90 atau bahkan misalnya 60 misalnya. Itu aja sudah masuk di potensi terhadap benturan kepentingan. Apalagi yang 100% itu kemudian berbalik gitu. Di proses yang kita lakukan terhadap teman-teman ya, misalnya di lingkungan KPU provinsi sendiri, bahkan kemudian di kabupaten kota, memang kita mendapatkan informasi yang terkait dengan soal benturan kepentingan, dan proses yang seperti itu kita punya gerakan cepat untuk bisa kemudian setidaknya melakukan tindakan pencegahan. Kalau itu sedang berjalan maka berhentilah, kan kira-kira begitu ya. Kalau itu sudah hasil akibat tindakannya yang kemudian menghasilkan sesuatu yang kemudian benar terkait dengan benturan kepentingan, maka itu kemudian kita di beberapa kasus kita kasih rekom untuk diberi sanksi. Tapi kalau kita kembali ke keputusan KPU 323 itu sebenarnya dua hal. Soal bagaimana penanganannya ini ya. Satu itu melaporkan kalau dia punya potensi gitu ya, memiliki dan atau punya potensi saja ya. Potensi itu bisa terjadi, bisa tidak, tapi sudah berpotensi. Orang lain, publik melihat kita itu kesan, maka di beberapa ketentuan kode etik itu kesan saja itu sudah harus dihindari, kan begitu. Nah, untuk menghindari itu maka tindakannya untuk menyelesaikan ini itu harus melaporkan. Misalnya declare tadi, kemudian menyampaikan saya punya ini. Kalau sudah terjadi maka dia harus ditarik supaya dia tidak dalam posisi kegiatan atau pengambilan keputusan itu. Nah, kita belum pernah sudah pernah terjadi ya di satu kabupaten yang dianggap punya potensi memiliki itu atas desakan publik, kemudian yang bersangkutan terpaksa di dalam pleno itu kemudian diminta untuk tidak ikut. Itu pernah terjadi memang di kita, dan itu bagian penyelesaian yang saya kira dalam konteks keputusan KPU sudah benar. Kira-kira begitu, karena berhadapan dengan langsung dan publik kemudian melihatnya ada potensi itu. Dan menariknya kan juga setiap satker sudah dibentuk SPIP juga kan, sistem pengendalian internal itu bagian dari menuju ke sana. Berarti sampai dengan saat ini di bawah kepemimpinan Bapak sudah ada satu laporan dari SDM dan Bapak tadi ya Pak? Iya. Sudah selesai. Baik, kita buka pertanyaan dari kabupaten kota. Apakah ada yang membuatnya? Bapak Ibu bisa di chat. Apabila ingin bertanya langsung juga bisa raise hand melalui Zoom. Silakan Bapak Ibu dari KPU Kabupaten Kota jika akan bertanya. Belum. Masih belum nih Pak. Belum. Masih belum. Ya. Paling masih ngetik di chat itu paling, atau mungkin malu-malu atau apa ya gitu. Jadi ya. Baik Bapak, mengikuti kegiatan pada saat ini kita akan menyongsong pemilu di 2024. Ya. Kalau di 2014 dulu sampai keluar 13 instruksi presiden. Kalau
untuk menyongsong pemilu di 2024 kira-kira apa langkah yang sudah ditempuh oleh jajaran KPU Jawa Tengah? Ya, ini kita dalam positioning menunggu skema pemilu 2024 ya, yang kemarin di forum RDP di Komisi 2, di mana KPU, Bawaslu, DKPP juga skema untuk pemilu 2024 dan di publik juga sudah dinyatakan oleh KPU bahwa KPU membuat usulan untuk hari H pemungutan suara untuk pemilu nasionalnya, pilpresnya itu di 21 Februari, kemudian pilkada KPU membuat keputusan tanggal 20 November ya, tapi itu baru usulan. Otomatis juga disampaikan juga terkait dengan kesiapan KPU menyongsong di 2024, salah satunya adalah pengembangan dan perbaikan infrastruktur ya, terkait dengan sistem teknologinya, sistem aplikasinya SIDALE, kemudian SIREKAP, kemudian SILOG, sisi semua itu kan dimatangkan semua ini ya, baru proses itu. Kemudian juga penyempurnaan nanti di peraturan-peraturan KPU-nya gitu ya. Tetapi terlepas dari itu, positioning kita memang harus betul-betul untuk mengupdate informasi itu, di samping juga terus kita secara internal penguatan kelembagaan, juga penguatan kapasitas gitu ya. Terus kemudian juga terus-menerus berkomunikasi kepada publik gitu ya. Termasuk juga apa yang dilakukan KPU ketika di jeda-jeda tahapan seperti ini kan juga kita harus komunikasikan. Ini mumpung kesempatan kita ada ruang dan waktu menyampaikan kepada publik, membangun citra KPU, terus kemudian menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh KPU, yang endingnya nanti betul-betul di kesiapan 2024 kita dalam posisi fit betul. Taruhlah begini, skema yang diajukan KPU RI ketika misalnya nanti disetujui oleh DPR bersama pemerintah di bulan Februari 2024 itu sudah mulai tahapan 30 bulan 30 bulan sebelum November 30 bulan sebelum Februari itu kalau kita tarik mundur sudah Mbak Nuke. Padahal ini sudah bulan Juni, ya kan? Berarti sebenarnya kita tidak cukup banyak waktu. 2 bulan lagi kan? Iya, 2 bulan lagi Mas Muslim ya. Kita sudah menyongsong sudah masuk tahapan, resmi tahapan gitu ya. Mau positioning kita harus betul-betul positioning harus dalam performance siap menghadapi tahapan tersebut. Nah, di sela waktu ini mari kita optimalkan bersama apa sih yang sekiranya kemarin itu berdasar evaluasi. Kita akan rutin melakukan evaluasi. Apa yang kurang, kemudian apa yang harus kita pertahankan, yang perlu kita tingkatkan. Lagi-lagi tantangan terberat kita ya di 2024 loh ya. Karena pasti ada irisan-irisan tahapan yang nanti akan bersamaan. Bayangin, ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, begitu ya. Tahapannya ada bicara tahapan. Nanti juga disusul oleh tahapan pilkada, di mana kawan-kawan yang selesai pemilihan bupati wali kota sudah masuk tahapan lagi, gitu ya. Sudah masuk tahapan di nanti itu maksudnya di irisan tahapan itu lagi, padahal barusan selesai. Iya. Kita belum bicara soal ini seleksinya loh ya. Soal seleksinya nanti pada akhirnya kapan, tapi yang salah satu yang diusulkan kan itu mudah-mudahan juga tidak di tengah tahapan ya. Ketika kita bayangin kita tengah fokus menyelenggarakan tahapan pilek pilpres di 2023 itu tambah pilkada, terus kita seleksi gitu ya. Dan itu sudah dipikirkan oleh KPU. Mudah-mudahan pihak-pihak yang nanti stakeholder pemilu itu juga menyetujui apa yang sudah dibuat melalui skema itu. Baik Bapak, kita kembali lagi. Apakah dari kabupaten kota mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kabupaten kota. Kami persilahkan apabila akan mengajukan pertanyaan. Silahkan bebas saja, barangkali di luar tema konflik of interest misalnya iki tampilannya KPU rada beda iki ngopo, rada telat ngopo gitu ya. Kita akan internal ini barangkali itu
atau yang lain boleh gitu ya. Nek dibatasi soal konflik of interest sementara sudah cukup firm ya nampaknya ya. Sebenarnya sih kita buat format untuk dialogis ya. Forum ini dialogis gitu ya. Monggo nyampaikan sesuatu juga boleh, pendapat juga boleh, tanya juga boleh kan gitu. Itu. Sepertinya masih berembuk. Kalau gitu kopinya diminum dulu ya, sambil diminum dulu, minum dulu gitu. Biasa sambil menunggu. Ya. Ini agak berbeda karena kita menempati di. Saya sampaikan gini ya, soal mempertajam ini ya. Sebenarnya kita di masa yang jeda ini itu cukup punya waktu ya. Kalau soal bagaimana nanti pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu kan sedang disiapkan oleh KPU RI gitu ya. Artinya kita jangankan yang kita punya persiapan yang longgar, yang begitu kita jadi KPU langsung terjun aja kita sudah lalui gitu. Artinya kita udah punya basis pengalaman di lapangan yang seperti itu. Justru situasi yang jeda ini kita lebih banyak diarahkan untuk memperkuat kapasitas kita. Bagaimana kita mengupgrade gitu ya. Mengupgrade itu maksudnya begini. Kita ini dilihat publik, performannya itu benar-benar performan KPU ya. Yang sangat memadai. Jadi orang itu melihat sosok kita itu memang punya kapasitas menjadi KPU yang memang cukup dipercaya publik. Karena itu memang kita harus merefleksikan diri bahwa ada situasi-situasi tertentu yang membuat kapasitas kita itu terdegradasi, misalnya begitu. Dan itu sebenarnya sangat detail diatur kalau kita bicara soal kode etik misalnya ya, itu sudah ada semua. Kita pernah sadar nggak misalnya gitu ya, bahwa kita sesama keluarga kita, taruhlah suami kita, istri kita gitu ya, ketika pergi ke TPS misalnya jalan mau mencoblos, ketika ada dialog kita dengan keluarga kita, anak, istri gitu ya, untuk bertanya misalnya, nanti di TPS mau nyoblos apa misalnya, itu di ketentuan tentang kode etik itu bagian yang tidak boleh. Bagian bertanya seperti itu bagian yang sudah harus dihindari. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan benturan kepentingan ini. Kira-kira begitu. Misalnya saya sebagai istrinya Pak Ketua misalnya ya, Pak nanti mau nyoblos apa misalnya. Padahal saya ini atau Pak Ketua tanya ke saya. Itu jenis pertanyaan seperti itu sudah dianggap sebagai orang yang memiliki kepentingan. Nah, padahal ini di ruang-ruang yang mungkin secara nggak sadar publik kemudian lihat gitu ya, bahkan saling berdiskusi gitu. Ini yang kemudian orang melihat betapa kehidupan kita ini begitu di KPU itu sudah dibatasi oleh hal-hal yang nggak boleh. Dan ini sangat secara nggak sadar itu bisa saja kita masuk ke situ kan gitu ya. Kita pernah dapat pertanyaan yang cukup rumit Pak Ketua misalnya. Ketika teman-teman PPK ya, teman-teman PPS gitu, setiap hari dia bergumul sama lingkungannya, entah lingkungan RT, entah lingkungan RW gitu ya. Nah, sementara RT RW ini di titik tertentu tokohnya ya, yang kemudian menarik seluruh orang-orang di di perkumpulan ini untuk terjebak masuk dalam situasi dukung mendukung. Nah, bagaimana PPK, PPS yang kemudian berasal dari situasi perkumpulan itu kemudian menempatkan diri. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menjadi bagian yang mengingatkan kita, disitulah letak benturan kepentingan. Mensikapinya bagaimana? Baik, sepertinya akan tambah menarik lagi nih Pak. Ya. Sebelumnya jangan kemana-mana, kita jeda sebentar. Ada jeda ya? Saya bertanya boleh? Break dulu ya Mas ya. Ini dari hostnya kodenya break dulu. Nanti langsung kasih
Kalau break itu masih melihat kita dia. Kalau break harusnya nggak melihat. Kameranya mati? Udah? Udah. Udah. Cek wae lah, 5 menit. Tes, 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 tes. tes. Oke, gede nggak suaranya? Oke ya? Gini berarti, gini nih. Segini ngomongnya. Gini. Tes, tes.
Baik, sahabat JDIH juga sobat pemilih, kembali lagi bersama kita melanjutkan diskusi pada Rabu ingin tahu kali ini. Sudah ada beberapa kabupaten kota yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan secara langsung yang pertama untuk KPU Kota Magelang. Silakan. Silakan KPU Kota Magelang, bisa dinyalakan mikrofonnya. Ini KPU Kota Magelang, silakan. Sekretariat ada juga. Iya ya. Yes, sebentar, kami menunggu. Sudah. Bentar. Tunggu. Tunggu, tinggal langsung nanti. Sudah langsung aja, Pak. Halo. Langsung tes. Tes. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Nuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yulianto Sudrajat, Bapak Muslim Aisyah, anggota KPU Hukum. Waalaikumsalam. Yang membanggakan pada hari ini kita bisa bertemu muka dan menarik tema Rabu ingin tahu kali ini terkaitan dengan antisipasi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, tadi sudah disampaikan dengan jelas ya sebenarnya terkait dengan benturan penyelenggara pemilu. Hanya saja dalam menurut saya ini tadi yang disampaikan ini lebih ke benturan kepentingan dengan pihak-pihak eksternal. Dalam hal ini mungkin dengan peserta pemilu, yang mana lebih ke mengarah lebih ke pemahaman independensi kita. Nah, tentunya dalam kali ini saya ingin menanyakan juga ini dalam benturan kepentingan ini kan juga tentunya kan terkait dengan kepentingan penyelenggara pemilu dengan di internal penyelenggara pemilu sendiri. Maksudnya seperti ini, bahwa kadang-kadang kepentingan antara tugas sebagai penyelenggara pemilu kemudian dengan tugas sebagai keluarga, sebagai masyarakat, ini kadang-kadang juga sering berkepentingan, apalagi dengan keluarga. Yang kadang-kadang saja ketika ada kepentingan yang sama saat tugas dengan kepentingan keluarga, ini seringkali ini juga akan membuat apa ya, kalau menurut saya menurunkan tingkat profesionalitas. Iya, betul. Nah, tentunya kan juga perlu pembinaan yang perlu acuan yang jelas bahwa ketika antara kepentingan keluarga dengan kepentingan tugas ini supaya tidak menurunkan kualitas profesionalitas, yang mana ketika salah satu anggota ini kurang konsen, tentunya ini akan mengakibatkan soliditasnya juga akan kurang. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin dari Ketua KPU Provinsi maupun dari anggota divisi hukum provinsi ini bisa menyampaikan ke kami lagi.
tentang antisipasi hal-hal tersebut sehingga profesionalitas di lembaga penyelenggara ini tetap bisa kita jaga. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Basmat. Mungkin kita dengarkan dulu beberapa pertanyaannya Bapak, barangkali nanti bisa dijawab. Oke, selanjutnya untuk Kabupaten Pekalongan. Kami persilakan Kabupaten Pekalongan. Ya, Assalamualaikum Mbak Nuka, Pak Derajat, dan Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan diskusi berkaitan dengan topik Rabu ingin tahu ini yang cukup menarik berkaitan dengan antisipasi benturan kepentingan penyelenggara pemilu. Mungkin agak menyimpang dari itu, tetapi memang saat ini rencana 2024 kan kita usulkan sampai 30 bulan begitu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Muslim atau Pak Derajat berkaitan keserentakan 2024 itu. Karena memang kalau saya mengamati di 2019 kemarin kan serentak itu ada 3 hal. Yang pertama berkaitan hari pemungutan suara, kampanye, kemudian desain surat suara pilpres. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan desain untuk 2024 itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Derajat, artinya 21 Februari 2024 itu untuk pilpres, DPD dan pileg gitu ya. Kemudian 21 September ya 2024 itu lokal. Nah ini memang dan ada beririsan dengan kegiatan tahapan nanti untuk menjaga marwah, kemudian tidak ada kepentingan. Memang biasanya itu ada itu berkaitan dengan itu dan kemudian membenturkan begitu. Artinya kita bekerja secara off the track begitu ya. Sudah benar, tetapi kadang melibatkan hal-hal yang kemudian di luar itu begitu ya. Di luar itu maksudnya adalah di luar yang kemudian aturan dan sebagainya yang kompleksitas itu. Jadi mohon dijelaskan Pak Derajat mungkin Pak Muslim berkaitan keserentakan di 2024. Apakah mungkin kaitannya desain surat suara misalnya ya, atau berkaitan dengan TPS-nya yang aturan-aturan desain rekrutmen KPU provinsi, kota, kabupaten secara serentak begitu. Apakah opsi diperpendek apa diperpanjang, itu yang belum kita tahu semua. Saya kira itu Pak Mbak Nuka, Mas Derajat dan Pak Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Yang ketiga dari KPU Kabupaten Sragen. Kami persilakan KPU Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat dan Pak Muslim sebagai narasumber. Tadi saya sudah menulis di chat yang kita pikir selama ini terkait dengan perpanjangan KPU RI tentang perpanjangan masa kerja komisioner sampai 2025. Karena aturan itu seingat kita berada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, pertanyaan saya satu saja sudah ada di chat. Payung hukum apa yang akan diterbitkan oleh pihak pemerintah yang paling kuat sehingga ini aturan yang mengikat perpanjangan tersebut itu tidak digugat oleh pihak lain, toh seandainya digugat itu dalam posisi kuat dan menang. Itu aja Pak narasumber, matur nuwun. Baik,
terima kasih kami sampaikan kepada KPU Kota Magelang. Maksudnya kalau diperpanjang, kalau digugat itu harus ada Baik, untuk pertanyaan pertama dari Kota Magelang, bagaimana antisipasi? Sebetulnya saya persilakan Pak Muslim dulu. Iya, saya kira pertanyaan dari Pak Ketua Magelang ini menarik ya. Jadi apa namanya, soal bagaimana konflik interest yang tadi kita sempat bahas itu terkaitnya dengan soal eksternal. Memang ini yang sebenarnya sangat berbahaya karena berdampak langsung terhadap keputusan ya, keputusan kita yang menyangkut pihak luar, dalam hal ini mungkin peserta pemilu yang kita layani dan juga pemilu. Tetapi sesungguhnya benturan kepentingan ini semuanya. Jadi kita terhadap pihak luar, kita terhadap internal itu kita sesama KPU dan juga yang berada di lingkungan sekretariat. Bahkan kalau kita lihat dari keputusan KPU itu banyak sebenarnya yang diarahkan kepada jajaran sekretariat ya. Nah, jadi penyelenggara negara itu ya KPU sebagai pejabatnya gitu, kemudian sekretariat. Kalau kita lihat detail sisi-sisinya itu lebih banyak mengarah kepada jajaran sekretariat yang memang punya potensi besar. Karena ini adalah turunan dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berkaitan dengan soal benturan kepentingan. Tetapi apa yang disampaikan Pak Basmar ini menarik. Karena menyorot soal bagaimana kita kaitannya dengan keluarga ya. Kadang-kadang memang kita secara nggak sadar itu ada pelibatan keluarga. Kalau keluarga sebenarnya ini bagian dari pihak eksternal ya, karena itu di luar kita kan gitu yang kemudian mempengaruhi kita. Secara nggak sadar misalnya kita melibatkan keluarga dalam kegiatan tertentu misalnya, dan itu sering kali kita kemudian melihat secara nggak sengaja. Kalau saya mau merespon ini sebenarnya ya ini bagian yang sebenarnya harus dihindari ya, karena kalau itu menyangkut atau mempengaruhi kita bukan sampai kepada keputusan misalnya, tetapi itu menyangkut kualitas kerja kita, itu sudah terkait dengan soal benturan kepentingan yang harus dicegah gitu. Maka ya menurut saya sebenarnya pelibatan keluarga di dalam aktivitas kita itu harus dihindarkan. Dan saya merasa memang apa yang disampaikan Pak Basnar itu bisa terjadi juga. Kita dalam satu kegiatan misalkan ada keluarga yang misalnya turut serta, pasti di titik tertentu kita akan berbagi fokus ya, berbagi space ruang perhatian. Nah, sepanjang ini kemudian mempengaruhi hal yang seharusnya kita lakukan, maka ini sudah terjadi benturan kepentingan. Dan saya sepakat apa yang disampaikan Pak Basmar. Ini menjadi penting menjauhkan, artinya tidak membawa pihak keluarga di dalam aktivitas kerja kita di dalam pemilu maupun non pemilu. Yang seringkali kita nggak sadar itu sebenarnya di non pemilu. Dan ya mestinya dalam konteks ini itu harus dihindari gitu. Dan ini menjadi penting karena bicaranya itu kita. Dan kalau kita lebih lanjut lagi, itu kaitannya dengan kultur kita kan. Kultur kita itu artinya ya kebiasaan kita keseharian bagaimana. Kita ini berhubungan sama siapa. Maka sangat menarik Pak Ketua ya. Jadi banyak hal yang kemudian benturan kepentingan ini hubungannya sama relasi. Relasi itu relasi kita dengan siapapun. Dengan pihak luar, teman, sahabat, kemudian partner gitu ya. Yang ketika itu terjadi kemudian mengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita berubah itu sebenarnya sudah mengandung benturan. Belum sampai tindakan gitu ya. Apalagi kemudian ke tindakan. Jadi kok kita sudah berpikir berbeda terhadap sesuatu yang mestinya kita kerjakan, itu sudah benturan namanya. Meskipun kita nggak sadari. Apalagi sampai masuk ke tindakan. Yang mestinya kita harus 100%, kita kemudian degradasi. Bahkan di sini disinggung. Kita memperlakukan seseorang secara istimewa di luar yang sewajarnya. Ada satu kalimat yang bagus itu adalah kita memberi informasi lebih ya kepada seseorang. Kemudian kepada yang lain tidak. Itu sudah potensi benturan kepentingan. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi itu sudah akan mendegradasi gitu.
Nah, makanya di dalam konteks ini saya tadi menyampaikan justru di masa jeda itu kita menata diri di situ supaya kita jauh gitu ya. Kalau memang ada, kita bisa mengantisipasi, menangani, kemudian tidak terperosok jauh ke sana. Itu yang saya kira apa yang dikatakan Pak Basmar itu menjadi sangat penting karena itu menyangkut kehidupan kita yang sangat dekat dan kadang-kadang kita nggak sadari itu karena ini masalah soal keluarga yang menyertai kita. Apakah kita nggak boleh berrelasi dengan keluarga? Ya tentu saja boleh Pak Basmar ya, seperti keseharian kita itu. Tetapi kalau sudah masuk sampai mempengaruhi cara berpikir kita, kadang-kadang Pak Ketua pernah ingat nggak di kebanyakan yang kita dengar gitu ya, seseorang yang terkait dengan soal korupsi misalnya, itu kadang-kadang orang terdekat kita yang kemudian bisikan orang-orang bisikan orang-orang terdekat kan gitu ya Pak Basmar ya. Jadi itu yang kemudian menyinggung. Nah itulah yang menjadi sangat berbahaya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya ya hal-hal seperti ini cepat disadari dan menjauhkan soal-soal itu terhadap kegiatan kita, dan kadang-kadang hal-hal seperti itu kita nggak sadari. Ini yang terkait dengan soal Pak Basmar ya. Baik, terima kasih itu. Pak Muslim terkait jawaban dari pertanyaan KPU. Selanjutnya untuk pertanyaan dari KPU Kabupaten Pekalongan terkait desain surat suara pada pemilihan 2024 karena itu beririsan. Silakan Pak Rejim. Ya, sebelumnya saya nambahin dulu dari statement Pak Muslim ya. Jadi sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan Mas Basmar ya. Sebenarnya situasinya seperti apa sih? Jadi kita terkait dengan situasi yang dianggap untuk berpotensi terjadinya konflik of interest tadi ya, yaitu situasi terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara penyelenggara negara di lingkungan KPU dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan sehubungan dengan jabatannya. Ini lebih berpotensi seperti yang disampaikan Mas Muslim. Jadi siapapun yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan, mempengaruhi kebijakan, itu ya. Nah kalau istri anak-anak ya tetap dalam konteks mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing dan tidak mempengaruhi keputusan ya enggak apa-apa. Kita toh sebagai makhluk sosial begitu ya, juga berhubungan dengan masyarakat, kemudian berhubungan dengan pihak-pihak yang lain, sepanjang tidak mempengaruhi keputusan kebijakan yang ada di ranah kita, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kode etik, mestinya kan oke, karena kita juga sebagai makhluk sosial kita berhubungan dengan tetangga kita, dengan RT RW kita sering kalau Mas Muslim ngaji dan jamaah di mushola begitu itu kan itu tidak mempengaruhi konteks kebijakan atau keputusan kita. Yang harus kita lakukan malah kita mempengaruhi mereka. Gitu ya. Itu Mas Basmar ya, saya rasa pemaknaannya cukup jelas ya. Jadi terus bukan berarti kita melekat jabatan keluarga dalam sebagai anggota KPU terus kita harus pisah dengan istri dan anak-anak kita, misalnya kan begitu. Itu kecuali saya dan Muslim itu harus berpisah karena memang harus bertempat tinggal di ibu kota provinsi ya. Itu bagian dari situasi-situasi terkait dengan atau mungkin yang dimaksud Mas Basmar itu juga menyangkut begini. Ketika ada proses-proses di internal ya, misalnya ada sesuatu yang kemudian berkaitan dengan promosi jabatan kemudian mutasi misalnya ya, yang kayak gini. Kemudian kita berada di wilayah-wilayah yang kemudian punya kecenderungan, punya kecondongan yang itu menjadi berbeda dengan ketentuan yang sesungguhnya. Mungkin dalam konteks ini yang Mas Basmar kemudian tadi maksud bahwa wilayah kepentingan internal ini menjadi bagian yang juga harus dieksplorasi supaya hal-hal seperti itu enggak terjadi gitu kan kira-kira ya Pak Basmar ya. Dan ini menjadi situasi yang mungkin wajar, mungkin lumrah, tetapi sesungguhnya kita sudah melompat atau menjauh dari ketentuan yang sesungguhnya. Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang saya kira sangat penting karena itu menyangkut proses selanjutnya, proses yang dilalui dan kemudian tidak lanjut berikutnya, Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari pertanyaan yang Oh ya, yang
Kabupaten Pekalongan. bagaimana Bapak terkait desain surat suara pada pemilihan 2024? Ya, kalau ini pertanyaannya kan sudah teknis ya. Saya bicara soal konstruksi saja dulu ya, karena ini baru tahap awal skema yang diajukan KPU RI, Mas Ahyar tadi ya. Jadi sebenarnya masih ada masukan-masukan, usulan-usulan, atau bahkan perdebatan di pembuat undang-undang ya. Misalnya sebenarnya yang masih cukup isu yang diangkat sebenarnya soal presiden threshold, kemudian parlemen threshold, ambang batas dan sebagainya. Ini kan masih isunya masih terus diwacanakan di beberapa fraksi di DPR gitu ya. Apakah betul-betul nanti Undang-Undang Nomor 7 itu di titik akhir gitu, apakah ada perubahan atau tidak? Itu kita juga belum tahu terkait dengan situasi politiknya ya. Kita hanya mencermati saja. Tetapi yang jelas itu beberapa bagian, termasuk juga penataan dapil ya Mas Muslim ya. Penataan dapil, di mana itu bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Itu yang masih terus barangkali akan mengalami dinamika ya di pembuat undang-undang. Tapi prinsip KPU sekarang ini ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, maka dibuatlah skema terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024, di mana tadi saya sampaikan 30 karena paling lambat 20 bulan, maka KPU mengusulkan 30 bulan. Dan itu nanti kan akan tertuang di PKPU tahapan, mestinya kan begitu. Maka harus mendapat, sudah dilontarkan kepada DPR. Jadi itu beberapa varian ya. Termasuk sekaligus juga menjawab dari pertanyaan Pak Ketua Sragen, Pak Winarso, terkait dengan legalitas atau konstruksi undang-undangnya, dasarnya terkait dengan seleksi anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kan ini juga bagian juga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 gitu ya. Nah, pasti ada solusi terkait dengan nanti apa yang akan diambil oleh KPU, DPR dan pemerintah gitu ya. Karena juga kalau toh demikian pasti juga nanti ada revisi lah, misalnya melalui revisi undang-undang, revisi terbatas misalnya begitu. Berikutnya juga barangkali juga perpu bisa juga, kalau itu kan tinggal situasi dan kebutuhannya, dan pasti ini sudah nanti akan dilampaui agar positioning KPU kan kuat gitu. Karena KPU itu kan sebenarnya tercantum di dalam konstitusi ya, bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya positioning kelembagaan kita itu kuat. Kita satu-satunya penyelenggara yang tertuang dalam konstitusi loh ya. Dan kita bagian betul-betul institusi negara, bukan institusi pemerintah gitu ya. Jadi saya rasa ini menjadi pijakan kita bersama, dan tentunya pemilu ke depan itu sudah banyak pihak stakeholder pemilu yang akan memikirkan semuanya. Tugas kita adalah mempersiapkan sebaik-baiknya dan mengupdate informasi sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, sudah kita petakan sekarang. Tentu ini bagian dari juga yang harus kita lakukan bersama-sama ya, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu juga tidak bisa kita pisahkan ya, maka kita bersama-sama mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya rasa itu ya jawaban dari kami terkait dengan 3 pertanyaan itu. Baik, terima kasih Pak Reza, Pak Muslim juga. Kita masih ada beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa membuka 2 pertanyaan lagi. Iya, oke. Ini dari KPU Kabupaten Sukoharjo. Kami persilakan KPU Kabupaten Sukoharjo. KPU Kabupaten Sukoharjo. Apakah sudah siap untuk memaparkan pertanyaannya? Kalau belum dialihkan yang. Baik, kita akan lewati dulu, lanjut ke KPU Kota Pekalongan. Silakan KPU Kota Pekalongan. Itu akhir tadi ya. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.
Ya, terima kasih atas waktunya Ketua KPU Bapak Yulianto Sudrajat dan Pak Firmansyah. Tadi teringat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Magelang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan kode etik maupun kode perilaku anggota KPU ketika bertemu dengan pihak luar. Saya tanyakan kalau partai politik atau peserta pemilu dalam hal ini menjadi mitra KPU yang kita menganggap bahwa KPU punya rekam KPU melayani sampai tuntas, yaitu posisi proses pencalonan maupun penyampaian dan kampanye. Kadang kita tidak terkontrol ketika harus memfasilitasi melayani peserta pemilu, sehingga kita kadang masuk ke dalam ruang yang itu sangat-sangat membahayakan. Artinya kita masuk ke dalam persyaratan pencalonan. Bisa mikrofonnya agak mundur sedikit karena suaranya menggema. Kami tidak mikrofonnya mungkin agak bisa mundur sedikit karena suaranya menggema. Kepalanya yang disuruh mundur sedikit. Oke. Ada soal batasan integritas kita sebagai penyelenggara kita berhadapan dengan penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, itu ruangnya kira-kira seperti apa lah kalau punya batasan, kalau kita harus mengundang secara pribadi untuk komunikasi dengan masing-masing peserta pemilu. Saya kira itu saja terkait dengan integritas, agar dijelaskan soal batasan yang agak lumayan kita tidak bingung. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Nugel terkait dengan tadi nyambung dari Pak Basma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk KPU Kabupaten Sukoharjo, apakah sudah siap? Pertanyaannya ternyata melalui chat Bapak, bagaimanakah terkait perpanjangan penyelenggara, bagaimana dengan calon pengganti antar waktunya? Oke, kita add mic pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Banjarnegara. KPU Kabupaten Banjarnegara, apakah sudah siap? Sepertinya belum, Bapak. Mungkin kita akan menanggapi dua pertanyaan tadi dari Kota Pekalongan terkait dengan batasan integritas Banjarnegara siap, Mbak. Pemilu. Silakan, Bapak. Banjarnegara. Oke, baik ya. Pekalongan. Oke ya. Iya, saya kira keputusan KPU tentang benturan kepentingan ini salah satu tujuannya adalah untuk menjaga ya integritas itu. Nah, integritas itu sebenarnya menyangkut soal bagaimana kita memperlakukan situasi itu, kemudian kita tidak goyah terhadap apa yang mestinya harus kita lakukan. Sebenarnya benturan kepentingan itu menjaga di situ. Maka tadi saya sampaikan bahwa inti dari kita terhindar dari benturan kepentingan itu sepanjang ketika kita melakukan sesuatu itu tidak bergeser dari yang seharusnya. Maka sebenarnya ya pada hakikatnya kita terhindar dari benturan kepentingan itu apabila kita melaksanakan tahapan ya, dalam hal ini kerja-kerja tindakan gitu ya, kemudian memutuskan segala sesuatu yang kita produk itu tidak melenceng dari ketentuan yang ada. Itu sebenarnya itu. Dan hal-hal yang mempengaruhi itulah yang kemudian menjadi benturan kepentingan. Maka ketika teman Pekalongan bertanya soal bagaimana batasan integritas itu, sepanjang kita nggak bergeser dari dua ranah itu yang mempengaruhi kita, itu berarti kita terhindar dari benturan kepentingan. Maka di awal kita sampaikan
kode etik itu sebenarnya satu panduan yang menjaga kita agar nggak melenceng, kan begitu. Kalau kode etik itu nggak cukup, masih ada keputusan KPU tentang bagaimana seandainya kita terjebak dalam situasi benturan kepentingan. Yang dua hal yang paling pokok itu tadi adalah kita melaporkan, pertama mendeklar ya sebagai upaya antisipasi penjagaan. Kalau sudah terjadi kita melaporkan, kemudian menarik diri dari pekerjaan yang kita lakukan itu. Sederhana, misalnya dalam konteks kita pengadaan pengadaan barang misalnya, entah itu KPU, entah sekretariat. Misalnya si pemenang itu atau yang ikut kontestan itu adalah orang-orang yang memiliki afiliasi terhadap kita. Maka untuk mencegah atau menghindari atau kemudian menangani, kita harus bisa keluar dari situasi itu supaya kita nggak jatuh pada benturan kepentingan. Dan ini sama seperti yang kita tadi sudah sampaikan kepada teman-teman di Kota Magelang terkait dengan bagaimana kita menjaga benturan kepentingan yang terkaitnya dengan soal internal itu, gitu ya. Dan sederhana sebenarnya ukuran soal integritas itu. Sepanjang kita nggak melengkeng, goyah gitu ya, atau melakukan sesuatu. Saya lebih mengatakan soal penekanan. Kok kita berhadapan dengan seseorang, kemudian ada penekanan lebih terhadap yang seharusnya, itu sudah masuk kepada integritas kita terkurangi dan terjebak pada benturan kepentingan. Kalau sudah seperti itu, mestinya kita hindari. Maka Pak Ketua ya, ketika kita terima tamu saja misalnya, yang orang itu pasti punya relasi dengan kita, entah teman, entah sahabat, entah orang-orang yang dulu Baik, mohon maaf Bapak, mungkin di pertanyaan Kota Pekalongan dulu, mungkin Pak Ketua ada tanggapan mengenai itu? Halo, suara saya bisa direspon ya? Bisa ya? Bisa ya? Jadi situasi yang menyebabkan informasi rahasia instansi yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu saja sih tambahan saya. Baik, Bapak menanggapi pertanyaan dari KPU Sukoharjo, bagaimana terkait perpanjangan penyelenggara? Bagaimana dengan calon pengganti antar waktunya? Mungkin Bapak bisa menanggapi? perpanjang ya sebenarnya orangnya ada dan kemudian nggak perlu ada pengganti ya. Sebenarnya ini yang menarik itu pertanyaan teman dari Sragen tadi ya. Ini kan ada wacana atau bukan wacana lah, usulan KPU yang sudah disampaikan ya ke Komisi 2, ke DPR tentang perpanjangan. Kalau tadi pertanyaannya menyangkut soal gimana dasar hukumnya kan gitu ya. Dasar hukumnya kalau kalau mau kuat ya sebenarnya harusnya diterbitkan melalui Perpu.
Perpu lah yang kemudian mengatakan bahwa jabatan KPU 2018 yang mestinya berakhir pada 2023 kemudian diperpanjang. Nah, itu harus dikeluarkan melalui Perpu untuk kedudukannya bisa kuat seperti yang tadi seandainya digugat gitu ya. Tapi kalau tidak ada Perpu itu yang nanti akan lemah pasti. Makanya sebenarnya dorongan KPU usulan ini ya dorongannya adalah muncul Perpu karena nggak mungkin lagi mengubah merevisi undang-undang yang sudah ada ini. Nah, tetapi balik terkait dengan soal ini ya bisa saja kalau kita mau perpanjang atau tidak itu sebenarnya bagian dari nasib kita ya. Artinya kalau kita beruntung diperpanjang gitu ya berarti kebijakan akan mengarah ke sana dan akan lahir Perpu. Setidak-tidaknya itu. Kalau kita tidak ke sana ya berarti kita akan susah juga dan punya potensi digugat seandainya kita diperpanjang tidak melalui Perpu. Nah, kalau kita sudah diperpanjang seperti pertanyaan Sukoharjo tadi, ya PAW-nya ya PAW seperti hasil seleksi yang ada ya. Misalnya yang paling mungkin itu misalnya di antara kita sudah nggak lagi jadi anggota KPU karena sesuatu hal, maka ya penggantinya adalah pengganti yang berikutnya. Misalnya yang berikutnya itulah yang kemudian nanti akan ikut diperpanjang karena ini menyangkut soal jabatan. Itu saya kira dan ini konstruksi ini kalau menyangkut ke badan ad hoc seperti pertanyaan Kota Pekalongan tadi, ya hari ini sih KPU sebenarnya sedang berpikir soal yang beririsan tadi tentang badan ad hoc, apakah kemudian nanti diperpanjang atau kemudian dinonaktifkan kemudian diangkat lagi ya seperti yang sudah ada, sebenarnya sedang berpikir soal itu. Tapi yang perlu diingat dalam hal ini adalah masa ya. Masa jabatan badan ad hoc misalnya yang tadi dikatakan berisiran itu memang berbeda antara pemilu dan kemudian dengan pilkada, itu yang berbeda karena disebutkan bahkan di postur anggaran itu tertuang di situ 8 bulan, 10 bulan kan itu. Nah, kalau mekanisme yang ada selama ini seperti yang sudah pernah ada itu dibentuk kemudian sempat jeda gitu ya, kemudian nanti diaktifkan lagi. Kenapa jeda? Ini untuk menghindari supaya tidak ada dampak terkait dengan soal anggaran berkaitan dengan soal honor-honor mereka. Inilah saya kira sepanjang ini masih kebijakan yang menyangkut soal anggaran, mungkin masih bisa dilakukan oleh KPU untuk apakah nanti 1 tahun 12 lanjut begitu atau enggak, ini yang sedang diformat oleh KPU berkaitan dengan soal bagaimana kerja-kerja tahapan yang menyangkut badan penyelenggara ini untuk berlanjut apa enggak karena tahapannya itu sedang beririsan. Baik, terima kasih Pak Muslim. Pak Ketua mungkin akan menambahkan atau kita lanjut ke 2 pertanyaan berikutnya? Lanjut saja. Baik, kita lanjutkan ya karena baik, selanjutnya ada dari KPU Banjarnegara. Apakah KPU Banjarnegara sudah siap? Siap. Siap. Silakan Bapak. Halo. Halo, silakan ya. Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua dan Muslim. Izin bertanya Pak Ketua terkait adanya potensi benturan kepentingan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Salah satunya adalah dengan cara melaporkan atau declare sampai dengan ring berapa atau batasan hubungan kekerabatan yang harus kita laporkan. Karena kita melihat ya masih banyak ya mungkin setiap kegiatan pemilu maupun pemilihan kerabat kita atau saudara kita itu mendaftarkan menjadi peserta pemilu. Mungkin itu Pak Muslim dan Pak Ketua yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iya, baik. Iya. Kalau di ketentuan kita sebenarnya yang sudah secara spesifik menyebut itu keluarga inti ya. Keluarga inti itu
suami, istri, anak gitu ya. Saya kira kalau kita bicara lebih luas soal benturan kepentingan, maka sebenarnya siapapun yang berada di kerabat kita yang punya potensi itu sebenarnya itu dideklar untuk mencegah. Ini kan kita bicara mencegah ya, bicara antisipasi, dan itu juga tidak dalam posisi kita memiliki, tapi potensi. Misalnya Mas Bambang keluarganya nggak ada nih yang kemudian jadi peserta pemilu atau calon gitu ya, tetapi keluarga yang lain punya potensi ke sana yang bisa mempengaruhi, itu sebenarnya juga bisa dideklar. Sampaikan di ketentuan kita ini masih disampaikannya kepada batas internal kita ya, kepada atasan langsung, misalnya Pak Bambang ini ketua ke KPU bahwa kami memiliki hubungan yang sewaktu-waktu punya potensi begitu ya, dan kemudian ditembuskan ke inspektorat. Itu yang saya kira misalnya dorongannya ke sana, Mas. Tapi sejauh ini yang kita sudah praktekkan itu keluarga inti yang misalnya sudah terjadi di pemilu yang kemarin, beberapa teman yang memiliki keluarga inti yang kebetulan sudah nyalek gitu, itu sudah declare, dan declare-nya itu di dalam rapat pleno. Dan betapa dahsyatnya ya orang COVID-nya itu bisa tinggi ya. Saya pernah dapat pertanyaan begini, ketika ada kampanye yang itu diikuti oleh keluarga yang nyalon itu ya, di rumah yang bersangkutan misalnya, itu sampai orang bertanya, ini rumahnya siapa? Rumahnya si istri atau rumahnya si suami? Kira-kira begitu. Sehingga apakah ini melanggar apa enggak? Ini menjadi bahasan yang menarik ketika ada salah satu anggota keluarga kita inti yang nyalon itu kemudian terjadi kampanye di rumah itu. Padahal kalau rumah Mas Bambang, itu rumahnya siapa Mas? Rumahnya istri atau rumahnya Mas Bambang? Kalau itu rumahnya istri dan itu kampanye di rumah sendiri, kan ini bukan miliknya Mas Bambang kan gitu kan? Kira-kira begitu yang kalau kita mau lihat cari hukumnya itu. Tetapi ini menjadi bahasan menarik. Maka sebagai antisipasinya yang sudah terjadi itu ya, declare itu supaya publik tahu bahwa apa yang terjadi itu cukup meredakan kalau kita diduga sebagai punya potensi itu. Gitu ya Mas Bambang ya. Jadi keluarga inti itu yang prakteknya yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat rohnya ini, itu sebenarnya siapapun yang punya potensi ini. Potensi saja itu kita udah harus melaporkan. Misalnya ini, Mas Bambang terlibat satu pokja pengadaan barang, misalnya begitu. Kemudian di antara peserta itu ada yang punya relasi, entah itu relasi organisasi, relasi sosial, relasi apa, sampaikan aja bahwa itu teman saya, itu bagian dari kolega saya, sehingga nanti orang yang kemudian diberitahu itu akan mencegah Mas Bambang supaya nggak terjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi Mas Bambang yang bertugas sebagai pokja pengadaan barang itu. Itu Mas Bambang kira-kira berkaitan dengan tadi itu. Baik, terima kasih Pak Muslim. Pak Ketua mungkin akan menambahkan atau kita lanjut? Cukup. Lanjut. Kita lanjut ya. Kita beri kesempatan satu pertanyaan lagi dari kabupaten kotanya. Ini yang sudah masuk di waiting list ada KPU Kabupaten Kudus. Pada intinya aturan tentang benturan kepentingan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan berintegritas, yaitu jauh dari perilaku KKN. Pertanyaan yang pertama, apa batasan yang termasuk kategori dalam ketentuan benturan kepentingan? Kedua, bagaimana cara menghindari benturan kepentingan tersebut, baik secara individu maupun sebagai penyelenggara secara kelembagaan? Silakan Bapak menanggapi, mungkin Pak. Iya. Ya, saya kira ini pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Jadi di keputusan di keputusan 323 sebenarnya itu sudah jelas. Ada 13 bentuk dan jenis benturan kepentingan itu. Kalau kita uraikan yang kemudian menyangkut ke kita itu hal-hal yang sebenarnya secara etik itu sudah ada aturan yang melarangnya. Salah satu contoh misalnya tadi soal gratifikasi ya. Kita punya potensi enggak gratifikasi terkait dengan kerja-kerja kita? Tentu saja jawabannya kita punya potensi itu. Kan begitu, dan itu di ketentuan manapun itu dilarang. Kemudian yang kita enggak sadari misalnya tadi rahasia, informasi rahasia
yang kemudian secara pribadi kita sampaikan ke publik misalnya, ke orang-orang tentu yang bagian dari relasi kita. Itu juga bagian dari yang saya kira menjadi bentuk batasan. Tapi terkait dengan informasi misalnya Pak Ketua tadi sampaikan pada partai politik, sepanjang informasi yang kita sampaikan itu sesuai ketentuan dan tidak ada penekanan-penekanan tertentu, maka itu bukan bukan benturan kepentingan, hanya kita menyampaikan informasi yang sewajarnya. Dan terhadap siapapun kita infokan seperti itu, kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah ada penekanan lain, si A itu kita kasih informasi 5, tapi si B kita kasih informasi 4 misalnya. Padahal jatahnya informasi yang kita berikan itu ya 5. Maka ketika kita memberikan informasi 5 sesuai dengan ketentuan, itu kita nggak masuk jebakan benturan kepentingan. Tetapi kalau kita berikan informasi 4 atau tidak 4 itu misalnya 6 gitu ya, yang lebih dari yang seharusnya, itu kita sudah masuk ke sana. Maka dalam konteks ini hal-hal seperti itu yang kemudian jadi terjebak ke benturan kepentingan itu. Itu beberapa hal contoh yang mestinya secara nggak sadar kita bisa saja masuk ke situ. Tapi ada jenis 13 yang sudah di sana, dan orean penyebabnya itu sebenarnya sudah mudah ya. Sudah cukup. Sudah bisa kita raba. Apa sih yang menyebabkan benturan kepentingan itu terjadi? Salah satunya adalah karena jabatan kita. Salah satunya itu ya. Rangkap jabatan juga. Kemudian rangkap jabatan, maka KPU dalam hal ini ada ketentuan yang rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Betapa kita ini kemudian bisa mengerti ketika kita diharuskan berhenti, mengundurkan diri ketika kita jadi KPU misalnya. Rangkap jabatan di organisasi yang berhubungan sama tugas kita atau tidak. Kan begitu ya. Itu kalau kita telusuri betapa itu terkait dengan soal potensi benturan kepentingan ini. Kira-kira itu ya teman-teman Kudus ya, berkaitan dengan ini. Memang ini barang yang kemudian menjadi isu baru, tetapi sesungguhnya prakteknya lama. Maka salah satu yang harus kita pahami adalah keputusan KPU 323 ini bagian yang harus dibaca dan sosialisasikan kepada teman-teman di KPU dan juga di sekretariat masing-masing supaya kita lebih mengerti. Oh, ternyata ada ketentuan seperti itu yang mengikat kita supaya kita nggak terjebak pada kesana. Gitu Mbak Nuko. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Ketua mungkin ada. Ya, intinya teman-teman, saya berharap keputusan 323 coba direview kembali ya. Ini sekaligus forum ini juga penyegaran ya. Penyegaran, jadi dibuka kembali, kemudian dimaknai kembali. Tadi kita sudah diskusi di sini ya. Artinya bahkan sampai pada titik diinternalisasi ya di lingkungan Satker KPU masing-masing begitu ya. Karena sekali lagi kita menghadapi sebuah perhelatan yang cukup besar gitu ya. Di tahun yang sama positioning kita harus dalam posisi performa yang profesional, berintegritas lah. Ya, intinya begitu. Baik, sahabat JDIH juga sobat pemilih, dengan demikian selesai sudah rangkaian diskusi Rabu Mintal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu, baik yang berada di jajaran penyelenggara di wilayah KPU Jawa Tengah, juga yang di luar Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan semua.